البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah mempelajari tentang hukum memberikan nama dengan nama yang diperhambakan untuk selain Allah, seperti Abdul Ka'bah, Abdul Husain, Abdul Nabi. Hukumnya bagaimana ini? Zain. Memberikan nama. Nah, masuk kategori syirkul lafzi. Nah, terjadi khilaf tentang satu nama yang itu diperhambakan kepada selain Allah. Apa nama itu? Bakhtiar. Abdul Muttalib. Kenapa? Kalau diperselisihkan. Baik. Jadi dikarenakan ada hadis tersebut, kalau Nabi mengatakan pada perang Hunain, ana ibnu Abdul Muttalib, aku ini anaknya Abdul Muttalib, maka muncul khilaf. Sebab apa, akhwani fillah? Nah, sebagian memahami tatkala Nabi mengatakan demikian berarti Nabi menyetujui nama tersebut. Ya tidak? Ya, inilah sebab khilaf. Ya, sebab khilafnya itu. Ya, ketika ada hadis itu, sebagian memahami berarti itu persetujuan dari Nabi. Maka kita katakan bahwasanya adalah pemahaman yang keliru. Sebab Nabi SAW tidaklah mengatakan hal tersebut sebagai persetujuan. Beliau hanya sekedar menghikayatkan nasab beliau yang telah tetap. Memang secara nasab beliau keturunan Abdul Muttalib. Jadi sekedar pengkhabaran. Ya. Baik, dipahami masalah wanifillah. Kita mengambil satu-satu. Baik, tapi dipahami. Nah, karena ingin pembahasan istidlal ini betul-betul semuanya paham. Sesuai dengan apa kadar masing-masing. Yang kecil harus paham apa poin-poin utamanya. Yang besar, baik, yang baru awal-awal belajar ya ditambah, dan yang sudah mempelajari usul ditambah lagi. Tambah lagi dengan apa? Betul-betul memahami sisi pendalilan. Nah, dari sisi pendalilan. Walaupun ini asalnya adalah kanzul atfal, tapi kita sampaikan tidak hanya untuk anak-anak, tapi mulai dari yang anak-anak sampai dewasa. Makanya antum mengambil sesuai dengan apa? Sesuai dengan tahapan masing-masing. Nah, yang diserap tentunya beda-beda akhirnya. Nah, maka diulang, dibaca, tayyib, dihafal adillah sehingga ada mutqin. Kan kitab ini ringkas dan mudah, alhamdulillah. Juga faedahnya terasa, ya Pak. Faedahnya terasa. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan yang ke-64.
Ma'uqubatu man ata kahinan aw 'arrafan. Apa hukum seseorang yang mendatangi kahin atau arraf? Hukumnya apa? Seseorang yang mendatangi dukun. Baik. Dan kahin akanillah, yaitu seseorang yang mengklaim bahwasanya dirinya mengetahui apa-apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Baik. Yani iddia' ilmul ghaib. Ya. Baik, ini kahin. Adapun arraf, dia yang mengklaim bahwasanya dirinya mengetahui perkara-perkara yang tidak bisa dilihat. Baik. Misalnya dia mengklaim dirinya melihat apa yang ada di dalam rumah padahal rumah tertutup. Dia mengklaim bisa melihat orang-orang yang sekarang sedang bepergian. Atau mengklaim mengetahui anak yang hilang. Ini sisi perbedaan tipis antara kahin dan arraf. Walaupun dalam bahasa kita semuanya sama, yaitu dukun. Jadi pembahasan kita berhubungan dengan apa hukuman seseorang yang mendatangi dukun. Karena kahin dan arraf hampir sama. Hampir sama, yaitu masing-masing mengklaim dirinya mengetahui perkara gaib. Walaupun kahin lebih umum, yaitu dia berani mengklaim hal-hal gaib yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal jawab la tuqbalu lahu salatun 40 yawman. Hukumannya akanillah tidak akan diterima salatnya 40 hari. Lailah maksudnya 40 hari, 40 malam maksudnya. Bukan kemudian cuma malamnya tok. Berarti yang diterima cuma sholat maghrib dan isya saja. Tidak. Tapi maksudnya tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Ini sekedar mendatangi saja dan bertanya. Wa idza saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dia membenarkan perkataan dukun tadi, maka sungguh dia telah kufur dengan apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi seorang datang ke dukun dengan datang dan bertanya. Datang memang untuk bertanya, bukan datang untuk mengingkari perbuatannya atau menasihatinya, atau datang dalam kondisi tidak tahu dia seorang dukun, tapi datang memang untuk bertanya. Maka tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Dan kemudian bila membenarkan, maka dia telah kufur. Apa dalilnya? Wa dalilu ma jaa'a 'an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Dalilnya adalah hadis yang datang dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan siapa saja yang mendatangi dukun kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja mendatangi kahin atau arraf, mendatangi dukun, atau sekarang
namanya lebih keren lagi, paranormal. Paranormal ya, mereka mengetahui sesuatu yang di atas orang-orang normal maksudnya. Di sana ada paramedis, ini paranormal. Dan yang juga lebih luas lagi apa? Parabol. Itu lebih luas lagi cakupan. Nah, ini semuanya kerusakan. Nah, paranormal, dukun, dan lebih menipu lagi orang pintar. Itu semuanya hakikatnya sama kalau memang ada prakteknya sama. Yaitu mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Ada orang kehilangan bertanya. Nah, nanti dicari orang hilang bertanya kepada dukun tadi. Memang terkadang memang benar ya karena dia menempuh jalan dengan meminta bantuan kepada para jin. Baik. Nah, kalau mendatangi dukun tadi dengan berbagai macam namanya ya sekarang praktek-praktek itu dengan jelas bahkan dibuat kebanggaan. Dan terus propaganda untuk kekufuran ini sangat banyak. Maka sangat dikhawatirkan mereka yang suka menonton acara televisi, apalagi acara-acara yang berhubungan dengan seperti ini masuk dalam cakupan. Khawatir. Nah, sangat dikhawatirkan. Nah, dan juga ini sangat dikhawatirkan merusak akidah. Apalagi tatkala kemudian testimoni, pengakuan orang-orang yang bertanya ternyata benar dan seterusnya. Yang terkadang itu adalah tipuan juga. Nah, kalau sampai membenarkan dengan apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Yaitu telah keluar dari Islam. Wal'iyadzubillah. Taib, ini hukuman yang sangat fatal bagi seorang yang bertanya kepada dukun dan membenarkannya. Wajib untuk dia mengulangi syahadahnya, untuk mengulangi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, persaksian tersebut. Karena secara tidak sadar dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian hal yang harus kita ketahui berhubungan dengan tidak diterimanya salat 40 hari 40 malam, maksudnya bukan kemudian ya sudahlah, aku tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam, tidak usah salat saja. Nah, bukan maksudnya demikian. Maksudnya dia tetap terkena kewajiban salat, tapi salat 40 hari 40 malam tidak mendapatkan pahala sama sekali. Paham? Kalau seandainya kemudian 40 hari 40 malam dia tidak melakukan salat, ya ini dosa beda lagi. Dosa lain. Ya ini tentunya dosa yang sangat besar. Nah, kalau sengaja meninggalkan salat. Nah, jadi maksudnya tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam tatkala dia menunaikannya. Nah, kewajiban gugur ketika dia menunaikan, cuman tidak diterima, dalam artian tidak bernilai pahala. Karena pahala itu telah dihapuskan dengan perbuatan dia yang yang mendatangi mendatangi dukun. Wal'iyadzubillah. Baik. Dan ini termasuk penghapus amalan dalam keadaan amalan itu sempurna dilakukan. Dia melakukan sholat dituntut sempurna, ya tidak. Tapi di sana ada perbuatan yang dia lakukan sehingga menghapuskan pahala amalan tadi, wal'iyadzubillah. Nah, juga bertanya kepada para peramal. Ini masuk dalam kahin dan arraf. Nah, karena dia mengaku mengetahui ilmu ghaib yang akan datang. Kamu nanti rezekimu hari ini seret. Tapi sudah, tidak usah keluar-keluar. Rezekimu hari ini lancar.
tayyib dan seterusnya. Nah, kalau membaca yang seperti ini akhwanifillah, maka juga tayyib terjatuh dalam kekufuran. Dan juga hal yang harus kita berhati-hati yaitu Nah, membaca-baca tulisan-tulisan seputar ramalan zodiak, ramalan bintang. Tayyib. Orang berbintang ini adalah bintang-bintang itu akhwanifillah dari Yunani. Tidak perlu seorang muslim kemudian ikut-ikutan dalam masalah tersebut. Nah, tayyib. Bintang-bintang, dewa-dewa Yunani. Kesyirikan asalnya sejak awal. Nah, tayyib. Kemudian banyak, baik itu di koran, terkadang di majalah, atau sekarang lebih luas lagi di media-media mereka jajakan itu ramalan zodiak hari ini dan seterusnya. Membacanya akhwanifillah sangat dikhawatirkan masuk dengan kita seperti orang mendatangi kahin dengan membaca itu. Nah, maka jauhi untuk membaca-baca yang demikian. Walaupun tidak membenarkan, tapi dia telah ibarat seperti mendatangi, ya kan? Mendatangi, bertanya apa sih perkataan dia. Kalau bagus, iya kayaknya. Kan ini sangat berdampak. Kalau bagus, Anda senang. Wah, ini adikku mantap ini. Tayyib. Ini ada unsur sampai pembenaran, maka fatal. Maka hati-hati. Dari sini kita ketahui betapa syaitan sangat bersemangat untuk menjerumuskan manusia dalam kekufuran. Dan banyak manusia yang tidak sadar terjatuh dalam hal-hal yang bisa membatalkan keislamannya. Nah, terkadang orang sekedar iseng, kita yuk bertanya kepada peramal yang meramal lewat jari tangan, yang meramal lewat tanggal lahir, yang meramal lewat raut muka. Banyak alhamdulillah syaitan kadang triknya untuk mempengaruhi manusia dan mencari masa itu banyak. Maka seorang muslim harus memiliki memiliki jati diri yang kokoh dengan keislamannya dan memiliki memiliki bekal seperti itu. Dan banyak yang terjadi di hadis biasanya kalau ada orang hilang, atau ada yang kesurupan, ini datangnya ke orang pintar. Maksudnya ya dukun. Dan terkadang dia berlabel kiai, ya kan itu. Dan berlabel kiai yang prakteknya sebenarnya adalah praktek perdukunan. Mengobati, kemudian penyakitnya dipindah ke ayam. Jadi penyakit orang ini dipindah ke ayam katanya. Ke situ harus bawa ayam nanti. Penyakitnya dipindah tanpa injeksi dan tanpa operasi katanya. Ini praktek perdukunan. Tayyib. Na'udzubillahi min dzalik. Kesimpulannya indaka Nabil. Bagaimana hukum seorang yang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya? Hukumannya apa? Sekedar datang bertanya, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Kalau membenarkan maka terjatuh dalam kekufuran wal iyad billah. Nasallallahu alaihi wa sallam.